Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang isomer. Nah, isomer ini merupakan sebuah kata yang berasal dari dua kata, ya, yaitu berasal dari kata isos dan meros. Nah, isos itu artinya sama. Nah, meros itu artinya bagian. Nah, jadi secara istilah isos dan meros itu berarti bagian yang sama. Oke. Nah, jadi secara definisi isomer merupakan compound that have same molecular formula but different structural formula. Jadi senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi beda di rumus strukturnya. Ya, jadi rumus senyawanya itu sama, tapi saat kita menggambarkan strukturnya dia akan berbeda. Nah, isomer ini dia dibagi menjadi dua. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, yang 2 dimensi itu dinamakan struktural isomer. Nah, kalau 3 dimensi namanya stereo isomer. Nah, struktural isomer disebut juga sebagai konstitusional isomer. Ya. Terus kalau stereo isomer disebut juga isomer Wang. Ya. Nah, terus di struktural isomer itu ada yang namanya chain isomer, position isomer, functional isomer, metamerism, tautomerism. Kalau stereo isomer dia cuma ada dua, yaitu geometrical isomer dan optical isomer. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas struktural atau konstitusional isomer. Nah, struktural dan konstitusional isomer itu apa? Jadi dia itu adalah beberapa senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tapi berbeda dengan rumus strukturnya. Jadi sama kayak definisi isomer yang tadi. Jadi dia rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Nah, tadi kan dia ada chain isomer, position isomer, functional isomer, tautomerism, metamerism, ya. Nah, kita mau bahas dulu yang chain isomer. Chain isomer itu yang adalah tadi ya sama di strukturnya, sama di rumus molekulnya, tapi dia berbeda di rearrangement of atomnya. Jadi dia berbeda di kerangka atomnya. Misalkan di sini ada C4H10 ya, isomer C4H10. Yang di kiri ini ada N-butana. Jadi butana yang rantainya lurus. Nah, sedangkan di kanan dia ada 2-metil propana, yaitu C4H10 juga, cuman dia bercabang. Nah, kalau kita lihat dia sama-sama C-nya ada 4 ya. Kalau dihitung. Nah, cuman dia beda di strukturnya aja. Yang satu rantai lurus, yang satu rantai bercabang. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua, itu ada position isomer. Nah, kalau position isomer dia memiliki rumus struktur yang sama, tetapi berbedanya di posisi atom lain atau substituen atau functional groups atau double bond atau triple bondnya, ya. Nih, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada C5H11Cl. Di gambar yang kanan, di gambar yang kiri itu ada satu kloropentan. Nah, satu kloropentan ini kloronya berada di karbon yang pertama. Kalau di gambar yang kanan, dua kloropentan, kloronya tuh ada di karbon yang kedua, gitu ya. Nah, terus kalau di yang contoh kedua itu ada C6H12, senyawa alkena. Di gambar yang kiri itu ada satu heksena. Double bondnya berada di karbon yang pertama. Sedangkan yang gambar yang kanan dia ada 2 heksena. Double bondnya berada di karbon yang kedua. Oke. Nah, terus yang ketiga ada functional groups isomer. Nah, jadi functional groups isomer itu dia rumus molekulnya sama,
Yang berbedanya itu adalah gugus fungsinya. Nah, jadi ada beberapa pasangan yang dia merupakan functional group isomer. Nih, kita perbesar aja supaya. Nah, yang pertama alkohol sama ether ya. Ether. Nah, terus yang kedua ada aldehid dan keton. Ya. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya carboxylic acid dengan ester. Ya, dengan ester. Jadi tiga ini merupakan pasangan functional group isomer. Di sini ada contohnya dari alkohol dan ether ya. Gambar yang kiri itu merupakan propanol. Gambar yang kiri merupakan propanol. Gambar propanol dia merupakan alkohol ya. Dia punya alkohol 3 karbon. Nah, gugus alkoholnya di sini tuh OH. Kita beda warna. Gugus alkoholnya tuh OH. Sedangkan gambar yang kanan dia adalah ether, namanya metoksimetan. Nah, dia punya 3 karbon, 1, 2, 3. Tapi bedanya dia gugus fungsinya bukan OH tapi O. Nah, kalau kalian hitung jumlah C, H dan O-nya itu sama C-nya sama-sama 3, H-nya sama-sama 8, O-nya sama-sama 1. Nah, maka dia disebut functional isomer. Oke. Nah, kita lanjut ke tautomerism. Nah, tautomerism ini merupakan senyawa yang memiliki struktur yang sama, rumus molekul yang sama, tetapi dia berbeda di posisi proton dan elektronnya. Jadi dia tuh intinya gini, dia tuh posisinya tuh posisi atom-atomnya tuh akan beda, tetapi masih di dalam senyawa yang sama, gak ada yang kehilangan, gak ada yang ketambahan. Nah, jadi dia hanya menata dirinya sendiri. Ya. Di sini biasanya tuh yang tautomerism itu ada enol dan keto atau keton ya. Nah, enol ini merupakan double bond. Nah, kan namanya juga N ya, double bond dan ol. Ingat kalau ol itu ada alkohol. Jadi ada double bond yang di sampingnya itu ada alkoholnya. Itu yang namanya enol. Kalau keto kan kita tahu ya, keto itu C double bond O. Nah, di reaksi ini si double bondnya ini dia akan pindah ke sini. Nah, sedangkan si ini kan jadi berbentuk double bond. Nah, yang karbon di sini tangannya jadi kurang, sedangkan yang di sini tangannya jadi lebih, sehingga si O di sini dia akan melepas oksigennya lepas pindah ke sini, sehingga tangannya pas 4 karbonnya, dan O-nya juga tangannya pas 2. Oke, jadi terbentuk kayak gini. Nah, reaksi ini tuh bersifat reversible, jadi bisa bolak-balik, bisa ini ke sini atau ini juga ke sini ya. Oke, terus lanjut di meta. Nah, udah dibahas ya. Jadi dia tuh dimiliki oleh enol dan keton ya. Nah, sekarang ke metamerism. Nah, metamerism adalah perbedaan di alkyl group yang terikat pada gugus fungsinya. Nah, biasanya ini tuh terdapat di ether dan ester. Nah, jadi bedanya, kalau kita lihat di sini ada ether sama metil propyl ether. Kalau di etil ether dia alkilnya tuh ada etil sama etil. Kalau metil propyl ether di sini ada propyl sama metil. Nah, kan yang kita tinjau tuh O-nya ya, sudut pandangnya O-nya. Nah, kalau yang kiri di etil ether dia mengikat 2 etil. Kalau yang gambar yang kanan
dia mengikat metil dan propil. Nah, jadi berbeda ya. Tapi kalau kita lihat dia jumlah karbonnya sama. Ya. Berarti dia bermetamerisme. Oke, karena sama-sama ether juga dia. Oke. Terus kita lanjut ke stereoisomer. Nah, kalau tadi konstitusional isomer itu the compound that have same molecular formula but different in structural formula. Jadi dia rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Nah, tapi kalau di stereoisomer, kita hapus dulu. Nah, kalau di stereoisomer, dia memiliki rumus molekul yang sama dan strukturnya juga sama. Berbedanya di mana? Berbeda di penataan khusus gugus fungsinya. Di sini ada yang pertama ada geometrical isomer. Nah, geometrical isomer itu bisa disebut trans isomer ya. Dia memiliki perbedaan di rearrangement dari gugus yang terikatnya dalam double bond. Nah, titik beratnya di sini double bond. Nah, berarti dia hanya dimiliki oleh alkena ya. Di sini ada contoh 2 butena. Nah, kalau yang dia berada di apa? Gini deh. Ini kita bagi dua dulu ya. Di antara double bondnya. Nah, kalau cis dia itu berada di gugus yang sama tuh berada di posisi yang sama. Gugus yang sama berada di posisi yang sama. Jadi satu pihak gitu. Sama-sama di bawah batas. Di sini ada CH3 sama-sama di bawah. Terus yang ini juga H-nya sama-sama di atas kan ya. Sedangkan kalau trans ya. Kalau trans dia posisinya berlawanan, jadi nyebrang. Kalau di sini ada CH3-nya di bawah, yang ini CH3-nya di atas, jadi nyebrang. Ya. Kalau H-nya dia di bawah, dia juga di atas, sama-sama nyebrang. Oke. Itu kalau geometrical isomer. Terus sekarang ada optical isomer. Yang terakhir optical isomer. Nah, optical isomer itu jadi dua senyawa yang memiliki struktur sama dan rumus molekul yang sama. Nah, dia berbeda di posisi alkilnya, tapi posisinya tuh tidak sembarang diubah-ubah. Jadi dia tuh seperti dicerminkan. Ya. Di sini tuh seperti dicerminkan. Nah, contohnya di sini ada asam amino alanin. Asam amino alanin. Kedua OH. Nah, dicerminkan. Sama kayak pencerminan biasa. Jadi yang berarti di sininya COH-nya yang dekat cermin, terus dilanjut di sini ada NH2, yang di sini ada CH3 dan di sini ada O. Nah, syaratnya dia merupakan gugus dari alkohol. Nah, kalau yang kedua dia memiliki C-chiral. Nah, C-chiral itu apa? Jadi C-chiral itu, C-chiral itu jadi yang paling terpenting harus dimiliki. Jadi dia adalah karbon yang mengikat 4 gugus berbeda. Di sini posisinya ada di yang ini nih. C-chiralnya ada di tengah ini. Ya. Jadi dia karbon yang mengikat 4 gugus berbeda. Ya. Oke. Untuk isomer sudah selesai. Kita lanjutkan ke sifat fisikanya. Nah, sifat fisika ini yang akan dibahas ada terkait polaritas, terus fasenya, terus kelarutan dan boiling point. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, polaritas. Nah, prinsip dari polaritas adalah ke elektronegatifnya, ke elektronegativitasannya. Nah, jadi polaritas itu dibagi menjadi dua, ada yang non polar dan ada yang polar. Nah, kalau polar dia terjadi perbedaan parsial yang besar. Jadi ada parsial positif dan negatif. Sehingga yang parsial positif akan tertarik ke senyawa yang berparsial negatif.
Sedangkan senyawa yang nonpolar, dia parsialnya tuh sama atau perbedaan parsialnya itu kecil. Biasanya sama atau kecil. Nah, jadi dia akan saling tolak menolak. Ya. Jadi kalau senyawa polar itu yang positif narik ke negatif, kalau nonpolar dia saling tolak menolak. Nah, di sini penjelasannya kita perkecil. Oke. Kalau yang polar, nah jadi polar itu jadi senyawa polar terjadi ketika satu unsur dari suatu senyawa memiliki keelektronegatifan yang berbeda dari yang lainnya, baik itu lebih besar atau lebih kecilnya. Kalau yang ini kan jelas berbeda ya, H sama F. H itu parsialnya positif dan F negatif. Nah, sehingga terbentuk interaksi dipol-dipol antara parsial positif dan parsial negatif. Sedangkan senyawa nonpolar dia tidak memiliki perbedaan keelektronegativitasannya, sehingga tidak terbentuk gaya dipol-dipol. Nah, jadi kesimpulannya, nah kalau perbedaan keelektronegativitasannya kurang dari 0,4, dia nonpolar, nonpolar kovalen. Kalau antara 0,4 sampai 1,7 dia polar kovalen. Kalau lebih besar dari 1,7 itu namanya ionik. Nah, ikatan, jadi yang nonpolar itu dia bisa berikatan, yang nonpolar tidak bisa berikatan ya. Kalau yang polar itu dia bisa berikatan di pol-dipol. Kalau yang ionik apalagi nggak bisa dia ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, sekarang lanjut ke fase. Nah, fase ini dia dibagi menjadi 3 ya. Yang kita ketahui bersama, fase itu ada 3, ada gas, liquid, dan solid. Nah, di sini hanya disajikan untuk hidrokarbon saja, alkana, alkena, dan alkuna. Bisa kalian baca sendiri ya. Kalau gas tentang karbon berapa sampai karbon berapa. Kalau alkana gimana, kalau alkuna gimana, dan seterusnya. Ya. Oke, terus kita lanjut ke kelarutan. Ya, kita lanjut ke kelarutannya. Nah, prinsip kelarutan adalah like dissolve like. Jadi, larut pada pelarut yang sama. Misalkan ada senyawa yang polar. Nah, senyawa polar dia akan larut pada pelarut yang polar juga. Sedangkan senyawa polar dia tidak akan larut pada pelarut yang non polar. Begitu juga kebalikannya. Kalau senyawa non polar dia akan larut pada pelarut non polar juga. Tapi kalau non polar dia akan insoluble atau tidak larut pada senyawa polar. Oke. Paham ya? Nah, catatannya di sini kelarutan akan menurun dengan penambahan jumlah karbon. Ini hanya berlaku pada air ya. Jadi kelarutan suatu senyawa organik tuh akan menurun dengan pertambahan jumlah karbonnya, khusus dalam air. Kenapa begitu? Karena sama H itu merupakan ikatan nonpolar. Sedangkan air itu memiliki ikatan polar. Jadi semakin banyak ikatan karbonnya dia semakin nonpolar. Jadi semakin tidak larut dalam air. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke boiling point atau titik didih. Nah, boiling dan melting point. Kita bahas boiling point-nya dulu. Boiling point adalah suhu di mana suatu material mengalami mendidih. Kalau melting point adalah suhu di mana senyawa mengalami meleleh. Nah, di sini ada urutannya boiling point dari senyawa organik. Jadi urutannya gini. Alkana itu boiling point-nya lebih kecil dari ether lebih kecil dari aldehid, lebih kecil dari keton, lebih kecil dari alkohol, dan lebih kecil dari karboksilik acid. Penyebabnya apa? Penyebabnya gini. Kalau alkena dia itu berikatan dispersion force atau disebut juga ikatan London force.
London force. Nah, terus kalau ether dia berikatan dipol-dipol yang lemah. Interaksinya dipol-dipol yang lemah. Terus kalau aldehid dan keton, nih, dia berikatan berinteraksi strong dipol-dipol. Sedangkan alkohol dan karboksilik acid dia berikatan hidrogen. Nah, kalau kayak gini dapat disimpulkan semakin dia ke kanan berarti interaksinya semakin kuat. Jadi gaya dispersion itu lebih kuat dari lebih lemah dari weak dipol-dipol. Weak dipol-dipol jelas lebih lemah dari strong dipol-dipol. Nah, strong dipol-dipol itu lebih lemah dari hydrogen bonding. Nah, oke. Kita hapus dulu. Ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama itu ada dispersion force. Nah, dispersion force atau London force itu adalah interaksi antar molekul yang dua-duanya nonpolar, yang sama-sama nonpolar. Kalau dipol-dipol itu interaksi antar molekul yang polar. Kalau hidrogen bonding itu adalah interaksi antara hidrogen dengan NOF. Nah, ini kita bahas tentang interaksinya dulu ya. Nah, terus apa hubungannya interaksi ini dengan titik didih? Nah, jadi kita ketahui bersama kalau suatu senyawa itu berarti dia dalam, misalkan di suatu senyawa ada senyawa metana. Berarti dalam satu wadah itu metana semua kan. Nah, dalam metana itu dia pasti melakukan interaksi. Nah, interaksinya apa? Tergantung jenis senyawanya tadi. Nah, kalau tadi metana berarti dia mengalami interaksi apa? Nah, metana itu kan alkana, berarti dia mengalami dispersion force atau London force. Nah, sehingga dia titik didihnya akan lebih rendah daripada ether, aldehid, keton, alkohol, dan karboksilik acid. Oke, paham ya? Kalau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini ada catatan boiling point antara yang rantai lurus dan bercabang. Nah, rantai yang bercabang itu titik didihnya lebih rendah daripada rantai lurus. Kenapa? Karena molekulnya lebih kompak atau lebih kecil gitu ya, sehingga memerlukan area yang sedikit. Nah, dari situ mempengaruhi gaya van der Waals-nya. Jadi gaya van der Waals-nya dia akan kecil, sehingga titik didihnya juga ikutan kecil. Nah, terus ada satu catatan lagi, boiling point untuk yang jumlah karbonnya lebih berbeda. Jadi kalau jumlah karbon yang berbeda, boiling point-nya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena membutuhkan energi lebih untuk memutus ikatannya. Karena kan ikatannya makin banyak ya kalau karbonnya nambah. Oke. Nah, kita balik lagi ke si solubility ini. Nah, kalau solubility ini dia juga ada kaitannya sama yang tadi, interaksi antar molekulnya. Cuman bedanya dia kalau solubility itu interaksi biasanya tuh dengan air. Karena air itu merupakan pelarut yang universal. Jadi semakin dia bisa berikatan dengan air, semakin kuat ikatan dia dengan air, maka kelarutannya semakin tinggi. Nah, biasanya tuh yang ikatannya paling kuat dengan air itu adalah hidrogen bonding. Jadi kalau dia memiliki ikatan hidrogen dengan air, dia akan semakin mudah larut. Oke. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan ke tipe-tipe reaksi dalam senyawa organik. Yang pertama itu ada reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini merupakan reaksi kimia di mana ada penggantian sebuah atom atau gugus dengan gugus yang lain. Nah, di sini misalkan ada metana disubstitusi dengan klorin. Jadi terjadi pertukaran atom. Cl menggantikan posisi H dan H di sini menggantikan posisi Cl.
Ya, Cl di sini menggantikan posisi H, sedangkan H menggantikan posisi Cl. Sehingga terbentuk senyawa metil chloride, ya. Metil chloride dengan hydrochloride, ya. Hydrochloric acid, ya. Nah, terus yang kedua ada addition reaction atau reaksi adisi. Jadi reaksi adisi itu intinya adalah reaksi pemutusan double bond atau ganti dulu. Jadi reaksi pemutusan double bond atau triple bond disertai diulang ya. Jadi reaksi adisi itu adalah, nah, kita lihat dari senyawanya aja deh ya, dari reaksinya. Nah, reaksi adisi adalah reaksi penambahan atom ke dalam double bond dan atau triple bond disertai pemutusan ikatannya. Nah, di sini ada contoh etin, etena direaksikan dengan bromin. Nah, Br2 ya. Nah, kita gambar strukturnya kayak gini. Nah, di sini si Br-nya tuh diadisikan ke double bond. Nah, pasti dia tuh diadisikan ke double bond atau triple bond. Sehingga di sini ada Br. Di sini juga ada Br ya. Nah, ini kan kalau kita lihat, ganti warna deh supaya jelas. Br. Jadi tangan karbonnya di sini ada 5 ya, berlebih 1 2 3 4 5. Tuh agak 4 mak ya. Nah, tangannya berlebih sehingga perlu diputus satu ikatan. Nah, yang diputus adalah ikatan rangkapnya yang diputus ya. Nah, ikatan rangkap yang mana? Ingat di hibridisasi waktu kemarin di part pertama. Ikatan yang paling lemah adalah ikatan pi, sehingga yang akan diputus adalah ikatan pi-nya. Sehingga akan terbentuk senyawa, nah seperti ini, 1,2 di bromo etan. Jadi reaksi tambahan atom disertai ikatannya intinya. Oke. Nah, ini mau sekedar mengingatkan kembali. Jadi ada aturan Markov-Nikov rules ya, buat yang jika direaksikan antara senyawa asimetris dengan senyawa asimetris lagi. Jadi kalau ada senyawa simetris dengan simetris tidak memiliki aturan, bebas dimasukkan kemana aja. Kalau simetris dengan asimetris sama, tidak ada aturan, asal masukin aja. Kalau ansimetris dengan ansimetris itu yang jadi masalah. Jadi kita memerlukan aturan Markov-Nikov. Karena nantinya akan membentuk dua senyawa berbeda, dua produk. Nah, di sini ada ya. Jadi ketika unsur ansimetris direaksikan dengan reagen ansimetris juga, bagian positifnya pada double bond akan menuju hidrogen lebih banyak. Jadi ya yang waktu itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke. Ingat ya. Terus ada lagi aturan yang kedua yaitu anti Markov-Nikov. Nah, ini hanya berlaku pada alkena dengan HBr dengan keberadaan peroksida. Ya. Jadi ini kebalikan dari Markov-Nikov. Kalau Markov-Nikov yang kaya makin kaya, yang kaya hidrogen makin kaya hidrogen, yang miskin hidrogen menjadi miskin hidrogen. Kalau anti Markov-Nikov dia kebalikannya. Jadi yang kaya hidrogen jadi dikasih yang gak punya hidrogen, sedangkan yang gak punya hidrogen dikasih yang punya hidrogen. Seperti itu ya. Terus yang kedua ada Saezev rules. Ini biasanya digunakan kepada reaksi kepada ikatan rangkap kalau rangkapnya di tengah-tengah, sehingga dia akan membentukkan dua produk. Nah, kita disuruh menentukan mana mayor produk, mana minor produk. Nah, kalau mayor produknya ini aturannya sama ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, kalau kayak gini dia diadisikan, H-nya masuk ke yang kaya. Yang kayanya yang mana? Yang kayanya itu yang mengikat alkil lebih panjang. Sedangkan yang miskinnya di sini kan negatif Br ya. Dia akan berikatan pada karbon yang mengikat alkil lebih pendek. Oke. Masih ingat? Kita lanjut ke reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi adalah reaksi
reaksi kebalikan dari reaksi adisi. Kalau tadi reaksi adisi, misal dari double bond menjadi single bond, terus jadi dari triple bond menjadi double bond, terus dari double bond menjadi single bond. Nah, kalau reaksi eliminasi dia kebalikannya. Kalau reaksi eliminasi dari double bond menjadi triple bond, dari single bond menjadi double bond. Nah, dari double bond dia menjadi triple bond. Oke. Paham sampai sini? Nah, di sini ada contohnya. Satu bromoetan direaksikan dengan potasium hidroksida. Nah, di sini tuh mekanismenya gini. Br akan berikatan dengan kalium, sedangkan H dari CH3 akan berikatan dengan hidrogen. Ulangi ya. Br akan berikatan dengan kalium membentuk KBr. Terus H dari CH3 berikatan dengan OH dari KOH membentuk H2O. Nah, tinggal sisa CH2 terus CH2. Udah ya. Nah, si CH2 ini sama CH2 yang di sini dia ikatannya kurang satu, ya. Jadi dia baru ada 3 ikatan. Sehingga karena sama-sama butuh satu ikatan, dia akan terbentuk double bond. Oke, jadi terbentuk etena. Oke. Nah, yang terakhir adalah reaksi rearrangement. Jadi reaksi penataan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih stabil. Di sini contohnya ada N-butana yang rantai lurus menjadi isobutana yang rantainya bercabang dengan katalis tertentu, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan tinggal tulis di kolom komentar. Terus ini materi terakhir dari Basic of Organic Chemistry. Nah, jadi ini semoga bisa menjadi bekal kalian di kelas 12 dan mereview kembali materi kimia organik selama kelas 11 ini, ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.